Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sampai saat ini pemeliharaannya sempurna dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita kembali bertemu dalam ibadah kita. Kita bisa memuji namanya, memuliakan namanya, walaupun kita berada di tempat yang berbeda, namun kita bisa menyatukan hati untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita lakukan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari Bapak Ibu semua, kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan pada persekutuan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang kita semua untuk mengambil waktu sejenak, kita serahkan ibadah kita agar semua dipimpin oleh Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mulia. Dikuduskanlah namamu Tuhan di atas tatamu yang kudus. Terima kasih kami menyerahkan persekutuan ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal sampai akhir, agar kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu. Kami boleh dengan leluasa untuk menyembah-Mu, memuji nama-Mu. Dan tujuan kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan disembah, ditinggikan di atas muka bumi, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua fasilitas yang kami gunakan, dikuduskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami ini, kami tabiskan di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu semuanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersorak buat Tuhan, kita akan menyanyi bagi Tuhan. Kita bersyukur sampai detik ini kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan biarlah dengan pujian ini kita bisa merasakan bagaimana betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita katakan dengan satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib,
Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Puji Tuhan, haleluya. Dialah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari sekali lagi, satu lagi pujian. Kita mau katakan bersama-sama Bapak Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesusku luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Guru, Pak Lukas. Pada Pak Lukas kami beri kesempatan. Oke, terima kasih Bu buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Saya dari suku Lauje. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan. Saya masih ada di suku Lauje. Itu semua saya tidak pernah bermimpi saya ada di suku Lauje, karena saya pernah pelayanan di
di daerah Wana juga yang sama medannya. Jadi kemarin saya tidak pernah bayangkan saya akan ke tempat yang sama. Tapi saya hanya satu hal yang membuat saya tetap mengikuti jalur yang Tuhan izinkan saya untuk mengalami proses. Saya sangat bersyukur dalam hal itu. Karena kalau saya dari hutan ke hutan, sampai kemarin teman saya di Morowali, kepala sekolah di sana, dia bilang, Hama, dari hutan ke hutan lagi ya Pak Lukas, dia bilang kayak gitu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari setiap kejadian yang Tuhan, setiap proses yang Tuhan izinkan untuk saya mengalami di dalam pelayanan itu, ada satu pelajaran yang berharga. Tapi saya ingat satu ceritanya Daud, di mana Daud dia adalah orang yang diasingkan oleh keluarganya ya. Itu yang saya pelajari dari situ. Ya itu menjadi kekuatan buat saya juga sebagai anak muda. Memang tidak mudah untuk saya nerima itu, karena waktu itu saya kok dari hutan ke hutan lagi, Tuhan gimana ini, saya bilang, saya bergumul dalam hal itu. Tapi ya mau tidak mau dengan ketulusan hati saya belajar untuk ke masa muda ini gunakan untuk menginvestasikan, maksudnya untuk berikan sama Tuhan, karena saya tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Harus hidup yang sementara ini saya akan gunakan untuk melayani orang, karena dulu Tuhan lebih dulu melayani saya. Itu yang membuat saya ya sudah, saya terima kemarin masih pada Minggu saya di Palu, diutus saya ke Lauje. Sampai di Lauje ya agak, maksudnya tidak ada bedanya dengan di Wana, tempat yang lama dengan yang baru. Malahan kalau di Lauje ini Bapak Ibu, saya jujur, saya sebagai laki-laki, saya nangis ulang-ulang, saya naik gunung. Itu maksudnya nangis bukan karena saya mau ngeluh kepada siapa-siapa, saya bukan itu yang saya. Tapi saya nangis sama Tuhan. Karena itu yang membuat saya itu bertahan sampai hari ini pun saya ada di Lauje. Itu saya katakan semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sampai hari ini. Kemarin juga Pak Tumi naik ke atas, saya cerita banyak hal sama beliau bahwa pelayanan dia melihat sendiri bagaimana situasinya Bapak Ibu. Mungkin kalau kita ke Lauje itu kalau hanya 1-2 malam atau sebulan, itu mungkin gampang itu, maksudnya medannya itu saya sudah pernah lewati, saya sudah pernah naik ke gunung kayak gitu. Tapi kalau kita ngalami setiap hari naik turun Bapak Ibu, itu sebuah perjuangan ya, secara manusia itu butuh kekuatan yang memang betul-betul di luar kemampuan manusia. Kalau saya juga sebagai manusia itu saya capek Bapak Ibu. Apalagi kemarin urusan anak-anak ujian dengan Pak Guru Hendrik juga sebagai kepala sekolah, saya dampingi mereka itu, kami turun, naik turun seperti itu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Dampingi anak-anak untuk ikut ANBK itu di kecamatan itu, saya dampingi dengan kepala sekolah. Urus mereka, makannya, minumnya seperti itu bukan hal yang mudah. Apalagi kami di saat ini tidak ada kontrakan. Kontrakan itu memang untuk tempat untuk nampung anak-anak. Contohnya ada kegiatan di bawah kayak gitu. Jadi kalau saya ini Bapak Ibu jujur, saya terbuka. Saya ini lari ke sana kemari ya. Lari ke sana kemari. Itu pergumulan saya juga. Saya bilang ya demi Tuhan, saya akan terus berjuang. Karena saya jujur Bapak Ibu, kalau untuk siap kayak gitu, saya ke teman-teman orang Muslim, saya pergi mandi kayak gitu, cari air, kayak gitu. Kewalahan saya.
Tapi bersyukur ada Ibu Guru Ica di sini, baru tempat juga sempit sekali. Kami tidur di sini, kepala sekolah bilang ya sudah rame-rame aja kita tidur di lantai seperti itu. Tapi ya itu pergumulan saya dari dulu, saya berapa bulan ini, setahun ini saya bergumul dengan hal yang namanya kontrakan itu. Karena bagi saya sendiri, bukan saya ngeluh Bapak Ibu, ini saya berbagi pengalaman. Ini yang paling sulit buat saya. Walaupun saya ini apa ya, mungkin saya baru 1 tahun di sini, tapi itu yang membuat saya kadang-kadang memang bersyukurnya ya, sampai hari ini saya masih ada stay di Lauje itu karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak saya sudah lari Bapak. Saya jujur memang. Itu yang saya alami, tapi puji Tuhan dengan teman-teman orang, maksudnya kepala sekolah dengan Pak Guru Doni juga yang selalu memberikan saya ajarin bagaimana harus sabar menanggung semua itu, merasakan bagaimana kita tinggal di pedalaman. Ya saya minta maaf kalau saya tidak sering muncul di ibadah komunitas, karena memang di atas Bapak Ibu kalau hujan, jaringan sudah hilang. Baru hujan terus di daerah kita di gunung itu. Jadi memang kalau kita itu, makanya kami itu kalau kenapa orang suku Lauje tidak pernah muncul di kayak gitu, ya itulah keadaan dan situasi yang kami alami saat ini. Ya, kalau untuk ngajar anak-anak kami di atas itu ya bersyukur kami setiap walaupun di bawah di kecamatan libur kami terus menjalankan ngajar di sekolah FC terus berjalan. Walaupun kami tidak memberitahukan secara detail sama Bapak Ibu di sana. Kalau untuk kegiatannya di sini kami tetap kunjungan sama masyarakat itu kami tetap baru di sini juga Bapak Ibu sekolahnya di atas itu bukan sekolah ini maksudnya itu setiap pagi jam 5 kita harus bangun jam 5 pagi bangun masak buat anak-anak sebelum belajar. Itu dari angkat kayu bakar itu. Jadi semuanya itu FC juga kita lakukan itu ya kita bersyukur ya kalau Pak Guru Hen turun ke bawah urus ke SD, kami di atas melakukan kegiatannya itu ya mengajar anak-anak. Jadi apalagi sekarang Ibu Guru Devi lagi melahirkan, saya rangkap ini TK dengan SD, kelas 1 dengan TK. Jadi saya juga belajar bagaimana cara menangani anak-anak yang anak pedalaman yang serba terbatas. Jadi saya terus berjuang Bapak Ibu untuk mengajari mereka. Yang terlebih utama yang memang dari dulu semenjak saya kenal Tuhan itu saya tanamkan hal-hal kekekalan dalam hidup mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum masuk saya ngajarin berdoa, ngajarin firman Tuhan. Habis itu baru saya ngajar sama mereka. Walaupun seperti itu Bapak Ibu memang itu pergumulan kami juga bahwa anak-anak di atas itu keterbatasannya mereka itu kalau di sana itu pergumulan kami itu bagaimana caranya untuk supaya orang tuanya itu jangan pergi karena di sana itu kalau mereka itu pergi itu berbulan-bulan jadi kami kewalahan tapi itu doa kami juga di balik semuanya itu kami berpikir positif bahwa di balik kejadian dan peristiwa yang kami alami saat-saat ini, kami yakini Tuhan izinkan itu untuk di balik tantangan, di balik situasi atau proses yang Tuhan izinkan, doa kami pasti yang terbaik yang Tuhan akan sediakan buat setiap anak-anak yang kami jangkau. Target kami ya seperti visi misi pesat kan, yang jauh dari Kristus untuk mendekatkan kepada Kristus, itulah tujuan kami di atas itu. Apapun setiap program kegiatan yang kami lakukan itu kami selalu ke sana karena itu akan membuat kami sulit secara manusia sulit, tapi ya kekuatan kita sih kalau di dalam Tuhan apa sih yang sulit, itu aja sih kekuatan kita itu karena kita punya Tuhan. Kalau kita tidak punya Tuhan, mungkin sudah angkat tangan. Saya sudah angkat tangan juga. Tapi sampai hari ini, kalau saya bisa ada di depan Bapak Ibu, saya bisa bicara kayak
seperti ini, saya yakin dan percaya ya Tuhan itu ada, Tuhan itu betul-betul hadir di saat kami sedih, di saat kami tidak punya kekuatan, di saat kami tidak berdaya, di saat kami gelisah, di saat kami melihat situasi seolah-olah kok tidak ada Tuhan. Tapi ya teman-teman abang-abang juga, Pak Gundik, Pak Guru Doni selalu menguatkan kami sebagai anak muda untuk melihat peluang seperti itu. Berarti ini bukan untuk menghancurkan masa depan kami, tapi untuk membangkitkan semangat kami untuk meraih masa depan, terlebih khususnya orang-orang yang kami layani. Itu sih doa mereka buat kami. Dengan Pak Ari juga saya bersyukur punya orang-orang senior yang bisa melatih saya sampai hari ini bisa bersabar, karena mereka juga selalu menguatkan kami, sehingga kami kalau di atas memang bersyukurnya saat ini kami lagi mengajar pemuda remaja yang tidak sekolah lagi, itu bagaimana kami melatih mereka, pimpin pujian, melatih mereka membawa firman Tuhan supaya mereka, karena mereka juga sudah pintar membaca, sudah pintar, tapi kami dampingi dengan anak-anak juga yang luar biasa ya. Bukan itu proses buat saya itu. Kadang-kadang dah stabil, kadang-kadang baru situasi juga di atas sepi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin rame apa kayak gitu, tapi kalau kami di sini betul-betul saya rasakan itu. Kalau di Wanasi di sana agak rame di masyarakat. Kalau di Lauje ini jauh dari warga kayak gitu, itu 200 meter. Kadang-kadang mereka tidak ada, pergi semuanya kayak gitu, kadang-kadang kosong. Jadi itu sepi. Kalau di Wana sana agak berbeda, ramai masyarakatnya. Kalau mereka datang kunjungan itu selalu lihat manusia. Kalau di atas itu kadang-kadang ya itu proses buat saya juga. Kadang-kadang udah makan 3 hari 3 malam, hanya makan pisang, kadang-kadang sudah biasa makan nasi, kadang-kadang tidak makan. Tapi saya ya itu sih, saya bangga punya Tuhan yang hebat. Karena kalau bukan karena Tuhan, saya tidak sanggup untuk menjalani semua proses yang yang terjadi dalam kehidupan saya dan teman-teman juga di Lauje. Jadi itu yang saya rasakan di suku Lauje. Jujur Bapak Ibu, saya bukan apa, saya kalau ini apa, tapi saya ingat satu hal, karena Tuhan lebih dulu mengasihi saya harus memberikan buat Tuhan apa yang Tuhan berikan buat saya. Nyawanya Tuhan, apa nyawanya sendiri diserahkan buat saya, dan saya juga akan belajar walaupun jatuh bangun dalam hal proses, saya akan semangat, maksudnya seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi doakan kami juga di sini sekarang itu pergumulan kami ini suku Lauje itu kontrakan itu yang paling penting, karena saya ya bersyukurnya ya Ibu Guru Ica tinggal di rusun di rumah sakit, jadi saya numpang. Jadi kalau tidak ada saya kayak anak gelandangan kayak gitu ke sana kemari, ya bersyukurnya saya bisa kenal sama orang-orang Muslim, teman baik kayak gitu. Saya jujur ini pengalaman yang nyata ini Bapak Ibu yang saya ceritakan itu, saya lari ke teman, saya mandi ya di rumahmu ya, besok ke rumah orang lain lagi, saya mandi ya di rumahmu. Kayak saya, tapi saya enggak ada maksudnya patah semangat untuk membawa anak-anak, itu saya enggak ada, karena mungkin saya semangat. Maksudnya karena saya belajar untuk melayani anak-anak dengan setulus hati, karena mereka juga sangat luar biasa Bapak Ibu. Kesaksian kemarin waktu ANBK itu di sekolah itu, mereka pujiannya orang-orang Muslim di kecamatan itu luar biasa, karena anak-anak kita itu yang cepat sekali mengerjakan, pegang komputer kayak gitu. Saya ada di situ, jadi mereka cepat sekali, baru mereka kecil-kecil, jadi mereka bilang, luar biasa ya anak-anak Pak Guru, dari pedalaman kok bisa mereka tangani laptop, bisa ketik apa isi jawaban di apa, itu sebuah kebanggaan semua karena Tuhan. Jadi mereka dapat pujian, mereka dipuji-puji guru-guru di Tidong, termasuk ini ketua
pengawasnya di sini di Tinombo itu, ya itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan lah. Jadi itu Bapak Ibu, itu yang saya bilang tadi. Ya doakan kami supaya secepatnya dapat kontrakan atau rumah kayak gitu, karena supaya kami juga bawa anak-anak itu. Jadi jujur kalau turun dari bawah, dari atas itu, Pak Guru Hen sama saya sama Pak Guru Ari itu selalu bergumul dengan itu. Kita kemana ya anak-anak ya? Kita bawa kemana? Kita kasih tinggal kemana ya? Baru itu pergumulan kami. Dan di atas juga doakan kami supaya kami tetap semangat sekolah UC untuk menolong anak-anak supaya menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan dan mereka akan menjadi berkat di zamannya mereka, di sejarah kehidupan mereka, supaya mereka juga bisa menjangkau keluarga dan kawan dan kenalan mereka, supaya mereka menjadi berkat. Bukan hanya kita yang diberkati, tapi kita harus menyalurkan berkat buat kehidupan mereka. Jadi minta maaf kalau waktunya terlalu ini kebanyakan waktu yang saya ambil. Itu Bapak Ibu tetap doakan kami supaya kami semangat. Saat ini kami dengan Pak Guru Henry tadi sudah naik. Sebenarnya saya mau naik hari ini karena saya juga masih diminta untuk kesaksian kemarin Pak Tommy di SMS dan di telepon. Jadi saya masih bertahan di bawah. Sebenarnya saya akan naik bersama-sama dengan kepala sekolah. Jadi mungkin saya besok akan naik. Masih ada juga barang-barang mau dinaikin di atas, Pak. Bapak Ibu, jadi jadi nanti turun lagi ini. Dan ini doakan kami juga ada Natal di atas. Kami persiapkan anak-anak FC juga, ada kegiatan-kegiatan yang kami urus, dan doakan kami supaya kami selalu sehat. Yang paling penting itu kami sehat, karena naik turun itu itulah. Selain dari itu, ya kalau ada yang lain juga Bapak Ibu bisa doakan kami. Pokoknya saya sedih sekali karena saya baru nongol di depan Bapak Ibu, karena saya memang di atas susah sekali jaringan. Kalau musim hujan, siang malam hujan itu kita hanya di kamar aja, sendirian di dalam. Jadi itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih, kiranya Allah yang akan memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Pak Guru, Pak Lukas. Sungguh besar karya Tuhan buat teman-teman yang ada di suku Lauze, buat anak-anak yang ada di sana. Semangat buat Pak Lukas dan tim yang ada di sana, karena anak-anak di sana membutuhkan kehadiran Bapak Guru dan tim agar mereka juga bisa mencapai puncak potensinya. Walaupun mungkin banyak tantangan yang dihadapi, kita semua akan support, kita dukung dalam doa, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menikmati lebih lagi hadirat Tuhan lewat persekutuan kita saat ini. Kita angkat satu pujian, nanti di akhir pujian kita akan menyembah Dia. Kita katakan, ku menyembah. Terima kasih. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatan hanya dalam hadirat-Mu Yesus.
hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita angkat kembali pujian ini dari awal, untuk menyembah dalam kudus hadirat. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang baik, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu, ditinggikan Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Mulia Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan, dimuliakan Raja kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah yang hidup. Haleluya, terpujilah Kau. Haleluya,
kasih Yesus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami, rasa syukur kami. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup dan nyata berkarya dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau di atas tatamu yang kudus. Dan biarlah selamanya namamu dikumandangkan di atas muka bumi ini. Melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan sabdamu. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami lewat hamba-Mu. Siapkan hati kami lebih lagi. Biar ada kerinduan yang mendalam, yang tumbuh di hati kami. Agar benar-benar firman yang kami dengar, itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Untuk tetap semangat mengerjakan panggilan ini. Ini rindu kami Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan aku siap, penuhi aku dengan rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, rindu lawatan-Mu. Rindukan Engkau hadir di sini saat ini. Rindukan Engkau mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Rindukan Kau mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kepada Pak Henry saya serahkan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, dan Bapa yang kami agungkan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga buat kesempatan baik yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami mengerti dan semakin mengenal Engkau, Allah kami, Engkau Tuhan kami Yesus Kristus.
berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, ya Allah kami. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang sederhana ini akan siap menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman yang dibagikan pada sore hari ini boleh memberkati kami, membangkitkan semangat kami, dan menyalakan kembali roh kami yang mungkin mulai padam. Biar roh kami senantiasa menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore bagi kita semua. Pertama tentunya saya mengucap syukur buat kesempatan, kepercayaan yang diberikan bagi saya untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya share screen renungan kita sore hari ini. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar saya atur dulu. Ya, tema yang diberikan kepada kita semua tentu hari ini adalah ketaatan adalah mutlak dan bernilai. Terima kasih tadi sebelumnya buat Bang Lukas dari suku Lauje. Kesaksian Bang Lukas itu sudah menjadi contoh nyata, kesaksian nyata dari sikap ketaatan. Ya, walau dalam kondisi mungkin seolah-olah ingin menolak, ingin kabur, tapi hati tetap mau belajar taat. Ya, itu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati buat kesaksiannya Bang Lukas yang ada di suku Lauje. Sebagai penguat, semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sudah mengalami tentunya apa yang dialami oleh Bang Lukas. Mungkin konsepnya agak berbeda sedikit, tapi pada intinya apa yang Bang Lukas alami, semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk terjun ke dalam dunia pelayanan, itu sudah menjadi makanannya gitu ya. Tetap semangat Bang Lukas. Dan terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Itu bagian dari sebuah ketaatan tentunya. Ya, baik Bapak Ibu, sebagai pendahuluan saya tulis di sini penyongsong era revolusi industri 4.0. Ini khotbah kok malah ngomong cerita revolusi industri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pendahuluan. Kenapa? Karena tentunya nanti ada kaitannya Bapak Ibu Saudara. Kita Indonesia ini sekarang sedang gencar-gencarnya masuk era revolusi industri 4.0. Ya, bahkan Presiden Jokowi sendiri juga mengkumandangkan supaya kita semua siap untuk memasuki era revolusi ini. Jadi artinya supaya kita jangan ketinggalan dengan negara-negara lain. Ya, tentunya untuk percepatan perekonomian, percepatan pembangunan, dan ya tentunya untuk bangsa kita Indonesia ini. Saya tidak membahas panjang lebar tentang hal itu, tapi ada poin penting yang mau saya sampaikan. Apa itu yang disebut dengan era revolusi industri 4.0? Ya, saya ambil di sini sumbernya, ada saya tulis di bawah bahwa secara singkat industri 4.0 yaitu pelaku industri membiarkan komputer saling terhubung dengan dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat sebuah keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik cyber, Internet of Things, dan Internet of System membuat industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan. Ya, kalau saya memberikan kesimpulannya dari industri 4.0 itu bisa dikatakan mesin serba otomatis, Bapak Ibu Saudara. Ya, semua sekarang otomatis.
Ya, kendaraan apapun serba otomatis. Bahkan lebih daripada yang kita lihat, yaitulah industri 4.0 ya, semakin terus berkembang, semakin maju. Ya, tujuannya apa? Percepatan. Ya, ini contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya berikan contoh ini 2 sepeda motor yang sepertinya sama tapi ada perbedaan sedikit. Bukan berarti nanti selesai khotbah PK-nya langsung kunci sepeda motor, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ilustrasi saja. Ya, ada 2 sepeda motor yang saya mau sampaikan konsep dari revolusi industri 4.0 tadi. Jadi kalau yang sebelah kanan saya ini ada ditulis Bison karburator gitu ya. Bison karburator, Bison itu merek kendaraannya, ya sepeda motor merek Bison. Tadi saya mau cari sepeda motor bebek yang lebih familiar. Ternyata nggak ketemu perbedaan-perbedaan. Jadi ya sudah, saya ambil apa yang kira-kira bisa memungkinkan. Jadi ini sepeda motor merek Bison, mungkin teman-teman ada memilikinya, dan tentunya sepeda motor itu adalah barang yang cukup familiar dengan kita ya. Kalau tadi saya mungkin kasih contoh pesawat atau hal yang lain, mungkin kita agak sedikit bingung. Nah, 2 kendaraan ini berbeda, walaupun sepertinya sama. Yang satu kanan dan yang satu sebelah kiri ini seolah-olah kendaraan sama-sama Bison. Tapi konsep pembakarannya itu berbeda Bapak Ibu. Ya, yang pertama konsep pembakarannya dengan menggunakan karburator. Yang kedua menggunakan injeksi. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang cukup paham ya kalau menurut saya tentang kedua ini. Mungkin beberapa juga ada yang belum tahu. Yang penting sepeda motor bisa digunakan gitu ya. Tapi saya mau mengambil konsep kerjanya dari revolusi industri tadi 4.0. Kalau karburator Bapak Ibu Saudara itu sistemnya manual ya. Kadangkala kalau sistem karburator ini pengaturan gas, pengaturan udara masuk, percampuran antara oksigen dengan bensin itu diatur secara manual ya, tidak otomatis. Jadi kadangkala kalau kendaraan karburator ini kalau pagi-pagi itu bisa agak sulit hidup biasanya ya, susah dihidupkan pagi-pagi. Kita harus tarik dulu cuknya, kan ada cuk. Nah, kalau karburator itu rata-rata ada cuk, tekan cuk, baru starter engkol, baru kira-kira berapa menit normal, mesinnya normal, baru bisa digunakan. Lalu kemudian kalau dengan kecepatan tinggi, ya saya pernah mengendarai kendaraan ini dengan kecepatan tinggi di atas 100 km per jam. Itu dia akan kehilangan tenaga kalau udaranya kurang. Jadi saya harus buka lagi ruang udaranya, diperbesar lagi ataupun dibuka saringan hawanya, baru dia bisa kecepatannya lebih tinggi. Itulah sistem karburator. Dia sistemnya manual ya. Harus kita atur-atur baru bisa performanya bisa bagus. Nah, berbeda dengan yang injeksi Bapak Ibu Saudara. Injeksi ini dia semua terprogram dengan sebuah komputer. Ya. Yang disebut dengan ada namanya kalau sepeda motor tuh CDI. Ya, CDI. Ini juga ada CDI tapi CDI ini masih manual, belum mengatur semua. Nah, yang injeksi ini setiap titik-titik itu ada sensor otomatisnya. Dari sensor, misalnya sensor minyak mengatur ke CDI, CDI memberikan perintah, lalu sensor dari panas juga memberikan perintah ke CDI untuk bekerja maksimal gitu. Jadi kalau injeksi pada umumnya tidak perlu tarik cuk gitu ya. Kalau pagi mau starter, mau hidupkan itu nggak perlu tarik cuk. Jadi dia sudah otomatis. Begitu di starter, CDI-nya sudah bekerja secara otomatis dan bisa digunakan maksimal ya. Jadi percepatannya bisa lebih baik, akselerasinya bisa lebih baik dibanding dengan yang karburator gitu. Tapi ada sebuah kalau saya tulis di bawah ini performance lalu price-nya trouble ya.
Kalau performanya pasti jauh lebih baik yang injeksi. Kalau masalah harga, pasti tentunya harga yang injeksi ini lebih mahal. Ya, bisa selisih sampai 10-20% ya harganya dibanding yang karburator. Lalu kalau trouble ini, kalau terjadi trouble, terjadi sebuah kendala, sepeda motor injeksi ini kalau salah satu sensornya saja, salah satu sensor misalnya sensor pengatur minyak itu terganggu, jadi perintah yang diberikan ke CDI itu bisa berbeda. Pada akhirnya kendaraan bisa terganggu. Seharusnya bisa dengan tarikan gas tinggi, ternyata tidak bisa, bahkan mungkin bisa mati di tengah jalan. Ya, itu mempengaruhi ke performanya, ya kan? Performanya terpengaruh. Akhirnya kendaraan ini tidak bisa digunakan dengan baik. Walaupun hanya salah satu sensor saja yang tidak bekerja dengan semestinya. Harusnya misalnya sensor minyak mengukur bahwa minyak yang dikeluarkan harus sekian mililiter. Nah, sementara sensor itu tidak mengukur dengan baik, pada akhirnya perintah ke CDI itu berbeda dan mempengaruhi performanya. Sehingga kendaraan bisa saja tidak berjalan, mati, atau sendat-sendat. Itu kalau terjadi trouble. Iya, Bapak Ibu, itu sekilas tentang perbedaan, bukan berarti saya mau menawarkan produk, tapi cara kerja ini berpengaruh dengan apa yang akan kita bahas nanti tentunya. Ya, lalu apa hubungannya dengan ketaatan begitu ya? Saya melihat ketaatan itu kalau tadi dikatakan bahwa ketaatan itu adalah mutlak ya dan berharga ya, bernilai. Tentu dari gambaran tadi menurut saya bisa kita lihat sekilas ya bernilainya sistem kendaraan injeksi ini dibanding dengan karburator. Nah, apa hubungannya dengan ketaatan? Kita sama-sama menyamakan konsep dulu ya, kita menyamakan konsep dengan melihat makna dari sebuah ketaatan. Tentunya saya ambil dari KBBI online. Apa itu ketaatan? Taat. Yang pertama, senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan sebagainya. Patuh. Yang kedua, tidak berlaku curang atau setia. Yang ketiga, saleh dan kuat beribadah. Ini dari bahasa Ibrani, itu sema. Secara ya, ini tulisannya nggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tertutup dengan sebentar. Oke. Kata Ibrani sema secara ya artinya mendengar. Dalam beberapa konteks sema memiliki makna taat. Ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Bahkan mengandung dalam gagasan Ibrani, mendengarkan berarti mematuhinya dengan suatu respon yang aktif. Ya, saya garis bawahi, saya tebalkan ini suatu respon yang aktif. Kalau konsep di sepeda motor tadi, respon yang aktif itu seperti kendaraan injeksi, ya. Bukan seperti kendaraan karburator tadi ya, di setel baru dia bisa performanya berubah. Tapi kendaraan yang otomatis tadi langsung membaca situasi. Gas diturunkan, lalu mereka mengatur minyak ke CDI, lalu gas bisa ditarik dengan baik. Itu kalau saya tangkap sebuah respon yang aktif. Sikap ketaatan ini dalam ungkapan lain adalah takut, segan, hormat, misalnya takut akan Allah, mengandung gagasan taat yang selalu ya, yang selalu itu tidak bisa tidak, selalu ada ya, mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kita masuk kepada tema kita tentunya. Ya. Tema kita adalah ketaatan adalah mutlak dan bernilai. Di dalam teks Roma 5 ayat 19 dikatakan,
Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di dalam kitab Roma ini, siapa yang dimaksud dengan satu orang yang tidak taat? Ya, karena akhirnya karena satu orang ini, semua orang telah menjadi orang berdosa karena ketidaktaatannya itu. Ya, tentu kita paham bersama adalah Adam dan Hawa. Manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan, dan mereka tidak taat dengan sebuah perintah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu dengan memakan pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon yang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itulah ketidaktaatan Adam dan Hawa. Sehingga ketidaktaatan Adam dan Hawa itu membuat kita sampai hari ini menjadi orang yang berdosa. Tentunya ketika kita belum menerima ketaatan satu orang. Nah, tapi setelah kita menerima ketaatan oleh satu orang itu, yaitu siapa? Yesus yang telah turun ke muka bumi, yang disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, yang saat ini kita sembah Tuhan Yesus Kristus. Karena ketaatan beliau, kita menjadi orang-orang yang benar. Ini sebuah nilai yang besar ya, sebuah dampak yang besar, sebuah nilai yang besar. Jadi ternyata kalau berbicara tentang ketaatan itu sesuatu yang esensi dalam kehidupan manusia ya, sesuatu yang penting. Kalau di kendaraan sepeda motor tadi CDI-nya, kalau mungkin sering kita sebut komputernya gitu, komputernya yang menggerakkan ya, mesin yang menggerakkan. Nah, ketaatan ini itu yang menggerakkan kehidupan kita. Ketika kita tidak taat, itu membuat semua orang berdosa. Mungkin membuat semua organ tubuh kita menjadi berdosa. Tapi karena ketaatan, membuat semua orang dibenarkan. Kalau kita kembali seperti sepeda motor tadi ya, saya katakan tadi bahwa kalau terjadi trouble, salah satu sensornya bermasalah, yaitu salah satu contohnya sensor minyaknya. Itu tentu berpengaruh pada performa mesinnya, sehingga bisa saja mati di tengah jalan, bisa saja berbet, bisa saja juga kendaraannya itu tidak mau hidup sama sekali. Itu karena ada salah satu sensor yang bermasalah. Artinya bisa dikatakan ketidaktaatan kalau bahasanya ya, tidak taat memberikan perintah karena ada permasalahan. Nah, sama dengan kehidupan kita tentunya, kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu ketidaktaatan kita di hadapan Tuhan itu mempengaruhi banyak hal. Ya, saya bersyukur tadi kesaksiannya Bang Lukas, walaupun hampir dia lari dari hadapan Tuhan, ya bahaya. Kalau sempat tadi lari, pasti dampaknya berbahaya itu. Pasti ada dampak resiko yang mengerikan. Tapi bersyukurnya beliau katakan bahwa saya mau belajar taat ya, walaupun dia tidak menyebutkan bahasa taat, tapi karena dorongan teman-teman, dorongan para mentor dan segala macam, akhirnya dia tetap bersukacita mengerjakan itu sebuah ketaatan ya. Nah, ketaatan itulah yang membuat orang diberkati tentunya ya. Itu nilainya cukup kalau berbicara tentang nilai ya dampaknya cukup besar. Ya, ayat-ayat pendukung Bapak Ibu Saudara, Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Jadi penting, ketaatan itu sesuatu yang esensi dalam kehidupan kita, sesuatu yang penting, yang mutlak, yang harus ada, yang tidak bisa tidak ada. Karena kalau sempat terjadi ketidaktaatan, dampaknya mengerikan Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan dua contoh ya, dua contoh tokoh dalam Alkitab. Ada dua contoh yang saya ambil, yaitu yang pertama Yunus, yang kedua itu Yusuf, ya dua contoh yang berbeda. Ini mungkin mirip-mirip dengan perbedaan sepeda motor tadi ya. Nah, dua contoh ini model ketaatan Bapak Ibu. Pertama Yunus.
Mungkin di antara kita tidak ada yang tidak mengerti tentang cerita Yunus. Saya percaya kita semua paham cerita tentang Nabi Yunus. Ketika Yunus yang pertama, ini saya memberikan gambar-gambar saja Bapak Ibu Saudara untuk mempersingkat renungan kita. Yang pertama, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe, ya, kota yang besar, kota yang jumlah penduduknya luar biasa banyaknya. Dan waktu itu dikatakan bahwa kota itu kejahatannya sudah sampai ke telinga Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tapi karena Yunus mengetahui, itu tempat yang mengerikan, itu tempat yang kurang baik, dia mulai memberontak, dia mulai tidak taat di hadapan Tuhan. Nah, ada kata kunci yang saya senang di sini. Pertama, Tuhan berkata kepada Yunus itu, bangunlah katanya. Ya, kata kunci itu bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya, ini kata bangunlah ini saya tangkap nanti akan saya sampaikan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Tapi Yunus justru pergi ke Tarsis. Dia naik perahu pergi ke Tarsis. Pada akhirnya terjadi badai di tengah laut. Dan apa yang terjadi ketika Yunus tidak taat? Kita melihat di sini yang terjadi diceritakan bahwa kapal itu hampir tenggelam dan pada akhirnya semua barang-barang yang ada di kapal itu dibuang ke laut supaya kapal menjadi lebih ringan. Kalau saya tangkap yang dibuang biasanya kalau kapal itu berjalan, perjalanan kapal itu Bapak Ibu, selain bekal makan minum, juga benda-benda, juga mungkin ada perabot-perabot yang penting yang mau dibawa dari satu daerah ke daerah yang lain gitu ya. Nah, saya menangkap bahwa di sini ada makanan juga dibuang. Ya, jadi kerugian yang pertama ketika kita tidak taat di hadapan Tuhan adalah kehilangan berkat secara jasmani. Lalu kita kehilangan juga ada mungkin barang-barang yang berharga lain juga dibuang ke laut. Jadi kerugian secara materi cukup banyak ketika kita tidak taat di hadapan Tuhan. Ya, bahkan juga orang-orang di sekitar kita terancam hidupnya. Mereka ketakutan. Nah, orang-orang yang tidak taat di hadapan Tuhan itu tidak pernah membawa damai sejahtera orang-orang yang sekitarnya, ya. Tapi orang-orang yang taat itu selalu membawa damai sejahtera terhadap orang-orang di sekitarnya. Saya ngambil contoh Bang Lukas tadi ya, Bang Lukas ya. Aku nanti salah sebut nanti. Bang Lukas tadi ketika dia taat ada di suku Lauje. Tentu orang-orang di sekitarnya itu berdampak ya, ada sukacita bagi anak-anak yang diajar ya kan, ada sukacita yang besar. Ya, ada bagi orang-orang yang dilayani, kabar baik yang Bang Lukas sampaikan kepada orang-orang yang ada di suku Lauje itu berdampak kepada ada sukacitanya. Tapi ketika tidak taat, maka kehilangan sukacita yang besar ya. Termasuk hidupnya penuh ketakutan dan orang-orang sekitar pun akan merasa terancam dengan keberadaan kita. Lalu pada akhirnya kapten kapal ini melihat bahwa ketika ada badai, ketika mereka sedang panik, Yunus tidur di bawah kapal ya, di lambung kapal. Lalu kata kedua, kapten kapal berkata, "Bangunlah." Gitu ya. Tadi Tuhan berkata di sini bangunlah, di sini juga kapten kapal berkata kepada Yunus bangunlah. Ya, ada dua kali kata bangunlah. Lalu mereka membuang undi dan pada akhirnya Yunus dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Nah, di dalam proses dia ditelan, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberi kesempatan yang kedua kalinya. Dia dilempar ke daratan dan Tuhan berkata sekali lagi, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ya, nah, Yunus menyampaikan pesan Tuhan dan pada akhirnya orang-orang yang ada di Niniwe ini semua mengalami pertobatan yang besar. Ya, orang-orang Niniwe sujud menyembah kepada Tuhan 3 hari 3 malam mereka berpuasa, berkabung, memohon pengampunan di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan menaruhkan belas kasihan kepada bangsa Niniwe.
Apa yang terjadi? Yunus marah lagi. Ini Yunus mulai marah. Kenapa ini seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya, jadi ketaatan yang dilakukan oleh Yunus ini saya lihat harus ada dorongan-dorongan, harus ada paksaan-paksaan. Kamu pergilah, bangunlah. Nah, tiga kali kata bangunlah itu disampaikan kepada Yunus. Jadi kalau saya lihat ini seperti ya kalau gambaran sepeda motor yang saya berikan contoh yang sepeda motor sistem pembakaran karburator itu harus di setel-setel, harus diatur-atur baru mereka bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kalau saya melihat Yunus ini ketaatannya modelnya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Harus bangun gitu. Nah, orang-orang yang suka tidur ini nggak tahu suka tidur secara fisik juga atau memang rohaninya saja yang suka tidur gitu ya. Tapi kalau dilihat badannya juga fisiknya juga suka tidur ini. Ini berbahaya nih, orang-orang yang suka tidur ini berbahaya ya. Perlu bangun terus, jangan tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang terjadi. Tunggu ada perintah, tunggu ada setelan-setelan, tunggu ada pengaturan-pengaturan khusus baru bertindak. Yaitu ketaatan model yang pertama. Bagaimana dengan ketaatan model yang kedua, yaitu saya kasih contoh di sini Yusuf. Ya, Yusuf Bapak Ibu. Sekali lagi saya percaya kita semua tahu cerita tentang Yusuf. Ya, ketika Yusuf mendapat mimpi, dan setelah itu dia tidak ada kata-kata apapun yang disampaikan tentang diri dia. Tentu sejak kecil juga orang tuanya sudah mengajari banyak hukum-hukum Tuhan, banyak peraturan-peraturan Tuhan yang disampaikan kepada Yusuf tentunya. Dan setelah Yusuf mendapat mimpi, dia mendapat tugas oleh orang tuanya. Kamu lihat itu saudara-saudaramu di Sikem yang sedang mengembalakan kambing domba. Saudara, saya melihat ketika Yusuf berjalan ke Sikem, Alkitab mencatat bahwa Yusuf tidak menemukan saudara-saudaranya di Sikem. Nah, kalau dia orang pribadi yang seperti Yunus tadi, pasti dia balik pulang itu. Ternyata nggak ada kok di Sikem. Dia akan bilang kepada orang tuanya, "Papa, ternyata nggak ada kok saudara-saudaraku di Sikem." Tapi berbeda ya, Yusuf ini justru ketika dia melihat saudara-saudaranya tidak ada di Sikem, dia bertanya dengan orang-orang yang ada lewat di sekitar itu. Dia lalu bertanya, "Di mana? Adakah kamu lihat saudaraku yang mengembalakan kambing domba?" Lalu orang itu berkata, "Oh iya, saudaramu ada di Dotan." Nah, Yusuf pergi ke Dotan. Artinya, kalau saya melihat secara refleks, dia tetap mencari bagian dari sebuah ketaatan yang penting menurut saya itu. Tidak mesti nunggu perintah yang balik lagi pulang ke rumah. Udah kalau nggak ada di Sikem kamu pergi lagi. Tidak seperti itu ya. Kalau dia sifatnya mungkin seperti Yusuf pasti dia akan balik lagi. Tapi dia pribadi yang mungkin seperti revolusi industri 4.0 otomatis, mesin serba otomatis. Artinya pribadinya itu otomatis dia akan mencari saudaranya dimanapun. Nah, akhirnya dia temukan bahwa saudaranya ada di Dotan. Tapi setelah dia ketemu dengan saudara-saudaranya di Dotan, apa yang terjadi? Yusuf bukan disambut baik. Yusuf bukan disambut baik. Justru Yusuf pada akhirnya rencana mau dibunuh dan digagalkan. Akhirnya dibuang ke sumur waktu itu. Dibuang ke sumur dan oleh saudara-saudaranya pada akhirnya dijual kepada saudagar Midian dan dibeli oleh Potifar dan tinggal dia di rumah Potifar. Lalu tinggal di rumah Potifar pun dia tetap taat saja. Tidak ada pemberontakan proses ini. Dia taat saja, dia dibuang sumur ya sudah, bukan pasrah bongkohan ya, tapi dia percaya bahwa ada rencana Tuhan yang besar. Dia percaya mimpi itu pasti terjadi, walaupun prosesnya sepertinya pahit ya. Mungkin juga seperti Bang Lukas tadi, prosesnya mungkin sepertinya pahit, tidak dapat kontrakan, kadang makan pisang, kadang tidak makan gitu ya kan. Walaupun situasinya mungkin sepertinya pahit, tapi ada janji Tuhan yang besar
sehingga menolong ketaatannya berjalan gitu ya. Secara otomatis ketaatannya itu berjalan terus. Dan pada akhirnya juga dia dikhianati di sini, apa namanya, bukan dikhianati, dituduh. Yunus dituduh mengganggu istri Potifar, ya. Yusuf dituduh mengganggu istri Potifar. Pada akhirnya dia juga dipenjara. Dia dipenjara juga tidak komen, aku tidak melakukan segala macam. Dia tidak protes dengan begitu hebatnya. Dia tidak menolak, tapi dia percaya ada rencana Tuhan yang besar. Pada akhirnya Yunus diberi kesempatan untuk keluar dari penjara dengan mengartikan mimpi Firaun, dan apa yang didapat oleh Yunus, dia dijadikan penguasa Mesir, ya, diberi mandat untuk berkuasa atas seluruh Mesir. Jadi Bapak Ibu, ada dua konsep di sini yang saya tangkap mengenai ketaatan itu tadi. Yang pertama, taat kalau tunggu ada perintah-perintah, aturan-aturan yang harusnya di-setel dulu gitu ya, harus di oprak-oprak dulu, digugah-gugah dulu baru menjalankan tugas. Namun Yusuf memberikan contoh teladan bahwa sebenarnya dia sudah mengetahui hukum itu sudah diajarkan oleh orang tuanya sebelum-sebelumnya. Bahkan dia sudah tahu firman-firman itu tentu sudah ditaruhkan dalam dirinya. Akhirnya dia berjalan, dia mengikuti secara otomatis, ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi, ya. Jadi dua konsep ini. Kalau saya melihat Yusuf ini seperti kendaraan injeksi tadi, sudah otomatis, sensornya sudah mengatakan otomatis, jumlah minyak harus sekian untuk kecepatan sekian gitu. Jadi ketika Yusuf misalnya dibuang ke sumur, ada firman yang menguatkan dia, misalnya berbahagialah, bersukacitalah, tetaplah, tentu ada firman-firman yang menguatkan dia sehingga dia mau taat walaupun dibuang ke sumur, sampai dia pada akhirnya dia diangkat menjadi penguasa atas Firaun. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, tadi ada dua contoh, gitu ya. Contoh era digital 4.0, contoh tentang Yusuf dan Yunus, ya kan. Lalu bagaimana dengan kita? Kita lihat di dalam kitab Yeskel 36 ayat yang ke 27 sampai ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menangkap ayat ini adalah apa? Saya kalau boleh izinkan saya menyimpulkan bahwa ini semacam mesin otomatis ketaatan yang ditaruhkan Tuhan dalam diri kita. Saya ulangi lagi, ayat ini izinkan saya untuk menyampaikan bahwa ini merupakan mesin otomatis ketaatan yang Tuhan taruhkan di dalam diri kita. Ya, tadi kalau kita melihat zaman aja Bapak Ibu Saudara ingin berkembang kepada semua serba otomatis. Ya, era digital 4.0, ya, revolusi industri 4.0, semua mau itu otomatis. Nah, ternyata ketaatan itu juga mesin otomatisnya udah Tuhan taruhkan dalam diri. Ya, Tuhan sudah berikan mesin otomatis ketaatan itu di dalam setiap kita. Ayat ini sekali lagi saya bacakan, kamu akan kuberikan, ya, diberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita, dan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras, ya, dan kuberikan hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Inilah mesin otomatis ketaatan tadi.
hidup menurut segala ketetapan Tuhan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menganggap bahwa ketaatan itu selalu harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tanpa melihat, oh ketaatan hanya dilakukan besok ketika aku dengar firman. Oh ketika aku dapat perintah yayasan, aku akan lakukan ketaatan. Oh ketika aku dapat perintah dari Bapak Gembala, dari Bapak Pendeta, baru aku lakukan melakukan firman-Nya. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bahwa sebenarnya hukum itu kita sudah sepakat bahwa hukum itu sudah ditaruhkan, ya, ditaruhkan di dalam hati kita, batin kita. Maka roh ketaatan itu juga ditaruhkan. Inilah mesin otomatis ketaatan kalau istilah saya, Bapak Ibu Saudara. Iya, ini dia. Kalau saya menggambarkan di sini mesin otomatis ketaatan. Yeskel 36 ayat 26 sampai 27. Jadi ini gambar yang saya pilih, Bapak Ibu Saudara, di internet. Saya pilih banyak-banyak gambar, ternyata ya ini yang lebih mendekati. Mengapa saya katakan sebuah mesin otomatis ketaatan? Karena ketaatan itu adalah mutlak. Ketaatan tidak bisa tidak kita lakukan. Karena ketaatan harus kita lakukan setiap saat. Ya. Setiap kita mengalami situasi, setiap kita mengalami sebuah kondisi, ya. Sebagai contoh seperti Bang Lukas tadi, begitu dia mengalami situasi, mungkin dia sudah berdoa untuk dapat rumah kontrak, tapi nggak dapat juga. Ada dua yang muncul dalam pikiran kita. Apakah kita bersungut-sungut? Kalau kita bersungut-sungut berarti kita mulai tidak taat kepada firman Tuhan. Sementara firman Tuhan sudah ditaruhkan dalam hati kita, yaitu ya salah satu. Misalnya Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Kalau Bang Lukas tadi berpikir bahwa firman ini langsung muncul dalam hatinya, perintah ini langsung muncul dalam pemikirannya, maka mesin otomatis ketaatannya dia akan berkata, terima kasih Tuhan. Berarti ada rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupku. Berarti aku tidak dapat rumah kontrak ini bukan salah si A, bukan salah si B, atau bukan salah siapa-siapa. Tetapi keadaan ini menolong saya untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Itulah mesin ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa saya katakan mesin otomatis ketaatan? Karena setiap hari kita akan muncul, kita akan diperhadapkan dengan situasi-situasi yang baru, situasi-situasi yang mungkin menurut kita ada dua konsep yang kita ambil, taat atau tidak, kan begitu. Contoh, kalau saya kasih di sini ada gambar yang saya ambil di sini ada gambar, Bapak Ibu Saudara ya. Ada gambar papan panah, papan fokus panah, ada gambar lampu, ini ada gambar bidak catur. Ini saya tidak tahu di gambar apa, lain-lain, anggaplah lain-lain. Saya mengambil contohnya papan panah. Papan panah ini berbicara tentang target kita. Bisa dikatakan harapan kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi. Sebagai contoh, kita punya harapan, punya tujuan. Tiba-tiba tujuan itu terhalang, tidak tercapai karena sesuatu hal. Akhirnya apa yang muncul dalam pikiran kita? Apakah ketika target tidak tercapai lalu kita menyalahkan keadaan atau orang-orang di sekitar kita? Atau ketika kita tidak mencapai tujuan mulai bersungut-sungut? Atau ketika kita tidak mencapai tujuan kita mulai pasrah dan menyerah? Ya, ada firman yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidup kita. Ya, ada firman yang sebenarnya sudah ada perintah. Nah, sekarang mesin otomatis kita itu, mesin otomatis ketaatan kita itu bekerja atau tidak? Kalau mesin otomatis ketaatan kita bekerja, maka nanti akan muncul dalam pikiran kita. Contoh, ada firman Tuhan katakan, ya bersabarlah. Ya, contoh seperti firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa firman Tuhannya bisa berbeda ya. Tapi sebagai contohnya, ya tanda-tanda ini tidak akan bertangguh, ya kan? Penglihatan ini tidak akan bertangguh kalau di kitab Hosea itu kalau nggak salah.
penglihatan ini tidak akan bertangguh, dia akan menuju kepada kesudahannya. Jadi kembali lagi percaya, ya kan? Kembali lagi percaya. Itu firman yang menguatkan. Tapi ketika kita mulai tujuan kita mulai tidak tercapai, lalu harapan kita mulai tidak sesuai dengan harapan kita, lalu kita mulai patah semangat, lalu kita mulai menyalahkan orang di sekitar kita, itu artinya mesin ketaatan kita mulai trouble, perlu diperbaiki. Ya. Lalu contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang lampu. Lampu itu apa sih? Lampu itu ya cahaya terang. Ya, setiap manusia itu saya percaya dia ingin melakukan yang baik. Sekalipun dia orang jahat, dia pasti ingin melakukan yang baik. Ya, Alkitab tetap mencatat seorang penjahat tidak akan memberikan ular beracun kepada anaknya ketika anaknya meminta roti, kan begitu ya. Jadi artinya orang jahat sekalipun dia tahu ingin melakukan hal yang baik. Nah, kita sebagai manusia kadang-kadang kita ingin melakukan hal yang baik. Ya, suatu yang terang, yang membawa damai, membawa terang. Bahkan ini menjadi bagian dari firman Tuhan. Ya, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, jangan meletakkan terangmu di bawah gantang, ya kan? Dan banyak perintah-perintah yang lain yang mengatakan bahwa kita harus menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Nah, tentunya menjadi terang itu, Bapak Ibu Saudara, saya kalau melihat sedikit ya, Bapak Ibu Saudara, kalau cahaya itu menyala, terang itu menyala, itu kalau lampu ini saya pernah mengganti bola lampu di rumah, itu lampu pijar Bapak Ibu Saudara. Itu kalau saya lagi baru ganti, itu pegangnya panasnya luar biasa itu. Bisa melepuh tangan. Nah, orang-orang ya saya berpikir begini, ketika kita mau menjadi terang bagi lingkungan kita, tentu nggak mudah ya, nggak mudah. Tantangan itu juga pasti banyak. Ya, tekanan juga pasti banyak. Jangan kita berpikir ketika kita mau melakukan hal yang baik lalu semua orang mendukung, tidak ya. Tidak juga gitu. Jadi ketika kita mau melakukan hal yang baik, tahu-tahu ada juga orang yang tidak setuju atau hal-hal yang mulai menyudutkan, menyalahkan, apa reaksi kita? Ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, mesin otomatis kita ini harus berfungsi lagi. Ada firman Tuhan lagi yang lain yang bisa menguatkan kita, sehingga kita tetap melakukan hal yang baik. Firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu jemu-jemu melakukan hal yang baik, katanya. Kalau kamu tahu itu yang baik, kamu tidak melakukannya, kamu sudah berbuat dosa. Nah, kalau firman itu ada dalam pikiran kita, maka mesin otomatis ketaatan itu akan kembali kita. Akhirnya kita tetap bertahan melakukan hal yang baik. Mungkin kita berpikir, udah bosan aku lakukan yang baik. Aku udah kubantu, dia tidak tahu berterima kasih. Udah kubantu, dia malah menyalahkanku. Udah kubantu, malah dia tidak mendukungku. Ya, itu banyak sekali. Tapi apakah kita berhenti? Mari kita lihat mesin otomatis ketaatan kita. Apakah mesin otomatis ketaatan kita itu masih normal atau sudah trouble? Kalau masih normal, kita ingat firman yang sudah Tuhan taruhkan dalam pikiran kita. Jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Iya kan? Kalau kamu tahu itu yang baik, kamu tidak lakukan, kamu berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali muncul secara otomatis kita bergerak, kita semangat lagi melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Aminnya atau sudah tidur? Ya. Yang masih bangun boleh kasih jempol lah Bapak Ibu Saudara. Walaupun tidak setuju nggak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudara. Berikutnya ini berbicara tentang, ya saya ambil contoh aja, catur Bapak Ibu Saudara. Catur, ya saya menggambarkan sedikit. Kenapa catur ya? Catur itu sering dipakai di mana? Catur itu sering dipakai dalam gambaran dunia perpolitikan gitu ya. Dunia perpolitikan. Wah, ini terlalu berat sepertinya gitu ya kalau berbicara tentang dunia perpolitikan. Kita nggak usah bicara dunia perpolitikan yang begitu hebat lah, yang begitu wow, tapi kita bicara hal yang kecil saja. Ya. Dalam tim saja kadang-kadang ada politik juga gitu.
dalam pelayanan pun mohon maaf ya kalau salah nanti boleh dikoreksi. Kadang-kadang ada politik juga. Nah, bagaimana kita bisa kembali lagi menetralisir hal ini? Sebagai contoh, kalau dunia perpolitikan itu paling sering yang paling sering itu istilah musuh dalam selimut gitulah ya, istilah musuh dalam selimut. Bagaimana kita bisa menangani hal itu? Bagaimana kita bisa menetralisir hidup kita? Bagaimana kita bisa taat kepada firman ketika ada musuh dalam selimut? Ya, nggak usah musuh dalam selimut. Kalau firman Tuhan berkata apa? Kasihlah musuhmu gitu ya, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bapak Saudara, ketika kita melihat ada musuh, mungkin kalau musuh langsung berhadapan dengan kita, kita bisa katakan, ya aku mengasihi kamu, ya kan? Saya percaya di sini tidak ada orang yang membenci musuhnya. Pasti semua berdoa bagi musuhnya dan mengasihi musuhnya. Tapi yang musuh yang terberat musuh kita itu adalah apa? Musuh yang terberat musuh kita itu adalah ketika orang-orang kita tidak sukai. Selama kita masih memiliki orang yang tidak kita sukai dalam hidup kita, itu musuh kita sebenarnya. Apakah kita akan terus menghindar dari mereka atau justru kita tetap mengasihi mereka? Kalau mungkin musuh dari luar, ya bisa kita katakan aku berdoa untuk kamu, mengasihi kamu, tapi musuh yang dari dalam ini ketika kita nggak suka dengan orang itu bahaya, ya itu juga musuh sebenarnya. Ketika kita mulai nggak suka si A, si B, si C, itu bagian dari bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, ya. Kalau kita masih terus membenci orang-orang yang kita tidak sukai, berarti mesin otomatis ketaatan itu mulai trouble lagi. Jadi bagaimana ya kita benahi kembali. Kita ingat firman. Ketika kita ingat firman, kita lalu katakan, ya aku mengasihi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang ketaatan, bagi saya bukan sekedar ada perintah, ada dorongan, ada campur tangan orang-orang di sekitar kita baru kita melakukan, tidak. Tapi berbicara tentang taat, tadi dari awal kita sudah sepakat bahwa ketaatan itu adalah taat kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lah, kalau kita taat kepada Tuhan, hukum itu sudah ditaruhkan di dalam diri kita. Bahkan kadang-kadang hukum yang belum pernah kita dengar pun, belum pernah kita baca pun, itu sudah ada di dalam hati kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami seperti ini. Ketika melakukan sesuatu, lalu sesuatu itu yang Bapak Ibu belum mengerti. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab, tiba-tiba Bapak Ibu dikuatkan, ayat ini perasaan udah pernah kulakukan. Kok aku baru ketemu ayatnya? Itu artinya apa? Hukum itu sudah ditaruhkan Tuhan dalam diri kita ketika kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mesin otomatis ketaatan itu juga sudah ditaruhkan dalam hidup kita supaya itu bergerak secara normal. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh stabil. Seperti kendaraan injeksi tadi. Kalau tidak ada yang trouble, maka perjalanan kendaraan itu stabil. Menggerakkan semua roda-rodanya, menggerakkan semua fungsi-fungsinya, itu bisa berjalan dengan stabil. Wow, ini berat sekali ya kalau seperti ini. Memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara ketaatan itu memang ya tantangannya seperti ini. Ya, tinggal kita mau taat atau tidak, mau memperbaiki mesin otomatis ketaatan yang Tuhan taruh dalam diri kita atau tidak, kan begitu. Kalau kita mau, berarti ada upah yang besar yang Tuhan sediakan, ada nilai yang besar yang kita terima. Kalau Yusuf tadi, Tuhan angkat sebagai penguasa yang ada di Mesir. Mungkin bukan hanya itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin ada janji-janji lain ketika kita mentaati hukum-hukum yang Tuhan sudah taruhkan dalam hati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kira-kira kalau begitu, bagaimana kita bisa merestorasi ataupun memperbaiki mesin otomatis ketaatan dalam diri kita? Ada satu ayat firman Tuhan yang bagus, ya. Apa yang harus kita lakukan agar mesin otomatis ketaatan senantiasa hidup dalam diri kita? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya kan?
Kuncinya cuma satu. Apakah kita mengasihi Tuhan? Mungkin kasih ini kasih yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada Petrus sampai dia harus menangis menjawabnya. Ya. Apakah kita benar mengasihi Tuhan? Atau kadangkala kita melakukan ketaatan supaya kita dianggap orang-orang kita adalah orang taat. Atau kita melakukan ketaatan hanya sekedar ya katanya harus taat, maka aku lakukan taat. Atau kita melakukan ketaatan karena kita ingin sesuatu keuntungan dalam diri kita, supaya kita memperoleh keuntungan tertentu, maka kita taat. Tapi yang sebenarnya adalah ketaatan itu karena ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan mau. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, tanpa dilihat orang, tanpa diketahui orang, kita tetap melakukan yang namanya ketaatan di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, ini statement saya, boleh diterima, enggak juga enggak apa-apa. Ketaatan yang bernilai bukanlah suatu tindakan yang dikerjakan oleh karena paksaan, namun suatu refleks dari sikap hati manusia untuk melakukan hal yang benar di hadapan Allah atas kejadian-kejadian yang dialami. Sebagai penutup, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Rostani. Terima kasih Pak Henry untuk kebenaran firman yang sudah dibagikan kepada kita semua pada sore hari ini. Percaya bahwa ini menjadi inspirasi buat kita semua untuk mengembangkan sikap hati yang taat kepada Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Henry yang sudah dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk pada doa syafaat. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Lisanias untuk memimpin kita di dalam doa syafaat. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Pokok-pokok doa biarlah kita naikkan di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur buat sore yang indah ini, Bapa. Kami boleh datang di hadapan-Mu, dan kami membawa setiap doa-doa kami. Kami juga bersyukur untuk sore ini, walaupun kami jauh, tapi kami bisa bersehati membawa setiap doa kami. Kami juga bersyukur untuk teladan Tuhan yang saat ini boleh kami terima. Kami sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, dan itu menguatkan kami, menguatkan setiap langkah kami dalam pelayanan kami, di mana kami selalu dan rindu untuk taat Tuhan, untuk taat mengikuti Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami berdoa Bapa, kami bersyukur untuk pesat yang sudah ada untuk di Indonesia ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami serahkan tangan kuasa-Mu. Di sana banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang selalu berdoa dan mengucap syukur untuk pelayanan desa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pimpinan kami, untuk atasan kami Bapa, untuk para manajer, untuk supervisor Tuhan, untuk apostolik Tuhan dan yang lainnya. Mari Tuhan Kau berikan hikmat buat mereka Bapa untuk tetap setia melayani Engkau. Engkau pakai dengan luar biasa Bapa dalam kehidupannya supaya menjadi berkat di mana saja mereka berada Bapa. Engkau pakai dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk para donatur Tuhan Yesus yang ada, yang sudah mau menyerahkan semuanya untuk Engkau, untuk pelayanan yang ada di Pesat Bapa. Engkau memberkati mereka, setiap apa yang mereka usahakan Tuhan Yesus, supaya Tuhan membuatnya berhasil Bapa. Engkau memberkati, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberkati sukacita, Engkau memberkati dalam setiap keluarganya juga Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk
para guru Tuhan yang ada Bapa. Kami bersyukur untuk kekuatan mereka, untuk ketaatan yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka Tuhan Yesus. Engkau berikan kesehatan yang ekstra. Bila mereka Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Engkau, tidak takut lagi karena Engkau ada bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap usahanya juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan. Biarlah menjadi berkat buat orang lain, menjadi contoh buat orang lain Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Untuk Tuhan yang mempunyai pergumulan, kami tidak mengetahui pergumulan apa yang mereka hadapi saat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka dan Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan mereka tidak goyah, tetap maju bersama Engkau, melayani Engkau dengan sungguh-sungguh di mana saja mereka berada. Untuk yang sakit Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sakit apapun Tuhan Yesus, Engkau akan memberikan kesembuhan. Tuhan, apapun yang mereka alami, kami yakin dan percaya Engkau adalah satu-satunya dokter, segala dokter, dan Engkau akan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan selama ini Tuhan Yesus, di mana satu semester ini sudah kami lewati Bapak, untuk anak-anak TK maupun anak-anak FC, bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberikan mereka kekuatan juga, memberikan kepandaian buat mereka. Tuhan memberkati setiap mereka, para orang tua Tuhan Yesus yang kami layani. Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau tak henti-hentinya menolong kami, tak henti-hentinya menyediakan berkat buat kami Bapa. Kami bersyukur. Tuhan, saat ini juga kami membawa Tuhan bangsa kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk Indonesia yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk udara yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk air yang Tuhan berikan untuk Indonesia Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sudah ada Bapa. Engkau memberkati mereka dalam keadaan situasi apapun, mereka tetap takut kepada Engkau, dan mereka tidak lari dari hadapan-Mu, tapi mereka mencari Engkau adalah satu-satunya kehidupan yang boleh kami terima Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk Bapak Presiden Tuhan Yesus, kami bersyukur buat beliau Bapak, biarlah mereka Tuhan berikan kekuatan juga buat Bapak Presiden, untuk Wakil Presiden Bapak, untuk MPR, DPR, kabinet yang lain Tuhan, kami menyerahkan tangan kuasa-Mu. Engkau pakai Tuhan, beliau-beliau yang Tuhan sudah percayakan. Kami rindu Tuhan melalui beliau Tuhan, bisa membawa bangsa kami datang di hadapan-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu, dan menyembah Engkau adalah Allah kami yang hidup Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, di mana sudah beberapa tahun ini berlalu Tuhan untuk COVID yang ada Bapa. Kami bersyukur Tuhan, mulai berangsur-angsur bisa lepas Tuhan Yesus bangsa kami dari COVID ini Tuhan. Biarlah COVID ini cepat berlalu dan kami bisa Tuhan untuk memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Ini semua karena anugerah yang begitu luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami sudah banyak belajar akan firman-Mu dan kami menaikkan doa Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal selamanya. Haleluya. Amin. Waktu kami serahkan Bu Rustani. Terima kasih Bu Lisanias sudah memimpin kita di dalam doa. Sebelum kita menutup persekutuan ibadah kita pada sore hari ini, jika ada pengumuman mungkin dari Bu Sri untuk disampaikan kepada kita semua, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Hendri, terima kasih Bu Ros, Bu Lisa untuk pelayanannya. Mengingatkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak, silakan bergabung dalam Zoom pada hari Jumat, parenting yang diadakan oleh Bapak Ibu Apostolik. Saya bersyukur untuk 2 kali ikut, banyak diberkati, banyak belajar juga. Mari Bapak Ibu yang belum pernah bergabung bisa ikut bergabung ya. Jangan takutnya sudah lama nggak ikut.
nggak apa-apa. Jadi mari bergabung untuk kita bisa dibekali dan juga diberkati. Mengingatkan untuk hari Jumat jam 5 sore. Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ros. Baik, terima kasih Bu Sri untuk pengumumannya. Kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada sore hari ini dengan kasih kepada Pak Hendri untuk memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Mari Pak, silakan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, dan Bapa yang kami agungkan. Ibadah kami telah usai, kiranya Tuhan biar pertemuan kami di Zoom ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya senantiasa memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang sendiri yang menaruhkan roh ketaatan di dalam hati dan pikiran kami. Engkau Allah sendiri yang telah memberikan hukum-hukum-Mu bagi kami untuk kami lakukan dan kami taati. Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan untuk mengerjakan setiap firman-Mu sehingga mesin otomatis ketaatan yang dalam diri kami ini terus aktif dan bekerja, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami akhiri pertemuan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, biarlah terimalah berkat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau sebagai orang-orang percaya. Engkau akan berbahasa roh bagi Tuhan. Engkau akan mengijak ular dan kalajengking, sekalipun engkau minum racun maut, engkau tidak akan binasa. Engkau meletakkan tanganmu atas orang sakit dan orang itu disembuhkan. Berkat yang dijanjikan kepada bapa kita Abraham, Ishak, dan Yakub boleh kita terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya berkata, amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.